Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurhana, mahasiswa semester 4 program studi budidaya perairan. Di video ini, saya ingin memberikan pengakuan sekaligus penjelasan mengenai alasan saya tidak mengikuti mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Jati Diri pada tanggal 6 Mei 2026. Jujur, awalnya saya pikir video ini cuma akan berisi alasan kenapa saya tidak hadir. Tapi ternyata setelah saya pikir lagi, ada banyak pengalaman yang menurut saya sayang kalau hanya dijelaskan singkat. Karena di tanggal itu, saya bukan sedang bermalas-malasan atau menghindari perkuliahan, tetapi saya sedang mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat BST KLM dan SKK 60 Mil Gelombang 2 di Politeknik Penerbangan Makassar. Dan jujur, kegiatan itu jadi salah satu pengalaman paling seru dan paling berkesan buat saya sejauh ini. Terima kasih. Saya pertama kali mengetahui informasi tentang kegiatan ini dari ketua program studi saya. Jadi waktu itu, beliau hanya mengirimkan informasi persyaratan dan ketentuan kegiatan BST KLM dan SKK 60 Mil tersebut di grup. Dan jujur, waktu saya membaca informasinya saja, saya langsung tertarik untuk ikut. Karena menurut saya, kegiatan seperti ini jarang ada. Jadi, waktu lihat ada kesempatan seperti ini, saya langsung merasa, haruskah ikut? Lagi informasi ini berasal langsung dari kaprodi saya. Jadi saya berpikir, pasti kegiatan ini resmi, dan nantinya juga ada surat izin untuk perkuliahan. Jadi, saya rasa saya lebih yakin, dan langsung ingin ikut tanpa terlalu banyak berpikir. Karena selain mendapatkan pengalaman baru, menurut saya, kegiatan seperti ini juga bisa menambah ilmu, relasi, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru di luar kelas. Akhirnya saya langsung mulai melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari fotokopi KTP, KK, pas foto, dan beberapa berkas lainnya. Dan jujur, waktu menyiapkan semua persyaratan itu, saya malah makin excited karena rasanya seperti benar-benar sedang mempersiapkan diri untuk ikut pengalaman baru yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026, saya dan beberapa teman sudah mulai bersiap-siap dari siang hari. Bahkan kami itu terlalu excited sampai memutuskan berangkat lebih cepat. Kami berangkat sekitar jam 11 siang karena kami pikir kegiatan akan dimulai sekitar jam 12. Jadi kami takut terlambat. Dan jujur ya guys, selama di perjalanan suasananya benar-benar penuh semangat. Kami berbicara tentang bagaimana nanti suasana pelatihannya, bagaimana asramanya, apakah nanti kami bakal kuat mengikuti semua kegiatan, dan kira-kira bakal seseru apa pengalaman di sana. Pokoknya waktu itu kami benar-benar excited sekali. Tapi ternyata pas kami sampai di lokasi Politeknik Penerbangan Makassar, suasananya malah sangat sepi. Benar-benar sepi. Dan di situ kami langsung saling lihat-lihatan karena bingung. Karena tidak ada tanda-tanda kegiatan sedang berlangsung. Tidak ada penyambutan, tidak ada arahan, bahkan panitianya juga belum kelihatan. Jadi kami seperti orang hilang di dalam kampus. Akhirnya kami mulai mondar-mandir mencari informasi. Kami keluar masuk area kampus, lihat-lihat sekitar, berharap ada panitia yang bisa ditanya, tapi ternyata belum ada juga. Dan jujur, waktu itu panas sekali. Jadi bayangkan, kami sudah datang cepat-cepat dengan penuh semangat, ternyata malah berdiri kepanasan, sambil bingung harus kemana. Semakin lama, peserta lain juga mulai berdatangan. Jadi makin banyak orang yang sama-sama bingung, seperti kami. Sampai akhirnya mulai ada beberapa panitia yang datang satu persatu. Dan salah satu panitianya bertanya, koordinatornya siapa? Dan saya pun langsung menjawab, koordinator kita ini. Ternyata setelah semuanya jelas, kegiatan sebenarnya baru dimulai sekitar jam 2 siang. Dan di situ saya langsung berpikir, ya Allah, ternyata dari tadi kita cepat-cepat datang, panas-panasan, capek berdiri, ternyata mulainya jam 2. Dan jujur, saat itu kondisi kami memang sudah mulai capek karena terlalu lama menunggu sambil kepanasan. Tapi walaupun begitu, suasana mulai terasa lebih seru karena peserta semakin ramai dan panitia juga mulai mengarahkan kami satu persatu. Setelah itu, kami diarahkan makan siang terlebih dahulu. Dan menurut saya, dari situ saya mulai sadar kalau kegiatan ini benar-benar memfasilitasi peserta dengan baik. Karena semuanya sudah disiapkan dengan cukup rapi.
Setelah makan siang, kami mulai diarahkan untuk mengisi formulir, tes kesehatan, dan verifikasi berkas. Salah satu tes yang paling penting waktu itu adalah tes buta warna. Dan jujur, di situ ada salah satu momen yang paling saya ingat selama kegiatan ini. Karena ternyata ada salah satu teman kami yang tidak lolos tes buta warna. Dan suasananya langsung berubah sedih. Karena kami datang bersama-sama, semangat bersama-sama. Bahkan selama perjalanan kami sudah banyak bercanda dan membayangkan bakal ikut kegiatan ini bersama-sama sampai selesai. Tapi ternyata ada satu syarat yang membuat dia tidak bisa lanjut untuk ikut pelatihan tersebut. Setelah tes selesai, kami duduk di kantin sambil diskusi. Teman saya ini benar-benar kelihatan sedih sekali. Dia cerita semua rasa kecewa dan kesedihannya ke kami di meja kantin. Bahkan dia langsung menelpon mamanya di kampung untuk meluapkan rasa kecewanya. Dan jujur, waktu dengar dia telepon mamanya itu suasananya benar-benar sedih. Karena kelihatan sekali kalau dia sangat berharap bisa ikut kegiatan ini sampai selesai. Dan lucunya lagi, tepat di samping meja tempat kami duduk, ternyata ada meja makan para panitia. Jadi para panitia itu mendengar semua curhatan teman saya. Dan mungkin karena salah satu panitia merasa kasihan melihat teman saya yang sangat kecewa, akhirnya ada satu panitia yang bilang, "Tidak apa-apa, tinggal saja dulu malam ini." Dan jujur, waktu itu kami semua langsung saling lihat-lihatan lagi. Karena sebenarnya dia memang sudah sangat sedih dan kecewa. Jadi mungkin panitia itu ingin sedikit meredakan rasa kecewanya. Saya memutuskan untuk tetap tinggal semalam di asrama Poltekbang pada malam Senin. Tapi ternyata keesokan harinya dia memang tetap harus pulang. Karena bagaimanapun juga, kegiatan pelatihan seperti ini memang harus sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Dan jujur, waktu lihat dia pulang, kami semua sedih sekali. Karena pasti rasanya kecewa ketika sudah membawa pakaian, sudah semangat, sudah membayangkan bakal ikut kegiatan ini sampai selesai, tapi ternyata belum rezekinya. Dan dari situ, saya belajar bahwa dalam beberapa kegiatan, memang ada syarat tertentu yang benar-benar harus dipenuhi. Setelah semua proses selesai, kegiatan mulai berjalan lebih teratur. Setiap jam 7 pagi, kami sudah harus bangun untuk makan pagi bersama. Dan menurut saya, salah satu hal yang paling saya suka dari kegiatan ini adalah fasilitasnya benar-benar diperhatikan. Karena mulai dari sarapan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, sampai makan malam, semuanya sudah disiapkan untuk peserta. Jadi walaupun kegiatan cukup padat, kami tetap merasa nyaman selama mengikuti pelatihan tersebut. Dan bagusnya lagi, kami juga diberikan perlengkapan praktik secara lengkap, seperti diberikan life jacket, backpack safety, dan perlengkapan lainnya untuk menunjang praktik di lapangan. Jadi waktu praktik, kami benar-benar merasa seperti sedang mengikuti pelatihan profesional. Dan menurut saya, itu juga jadi pengalaman baru buat saya. Karena biasanya, kalau di kampus kami lebih banyak belajar teori, tetapi di sini, kami benar-benar langsung memakai perlengkapan keselamatan dan praktik langsung di lapangan. Setelah sarapan, kami langsung melanjutkan materi bersama para pemateri. Dan menurut saya, materi yang diberikan juga tidak membosankan, karena tidak hanya teori, tetapi langsung praktik juga. Jadi kami benar-benar belajar langsung di lapangan. Dan lucunya lagi, ternyata materi itu tidak sampai jam 5 sore terus-menerus. Jadi biasanya ada waktu kosong untuk istirahat atau jalan-jalan sebentar di area kampus. Dan kebetulan saya punya teman SMA yang kuliah di Politeknik Penerbangan Makassar. Jadi di waktu senggang itu, dia mengajak saya keliling kampusnya. Dia memperlihatkan bangunan-bangunannya, menjelaskan fungsi gedung-gedung yang ada di sana, menunjukkan area belajar, dan berbagai fasilitas kampus lainnya. Dan jujur, menurut saya kampusnya bagus sekali. Lingkungannya luas, bersih, dan suasananya juga nyaman. Jadi selain ikut diklat, saya juga merasa seperti sekalian refreshing dan melihat suasana baru. Nah, salah satu pengalaman yang paling tidak saya lupakan selama mengikuti diklat ini adalah praktik langsungnya. Jadi ternyata kami juga melakukan praktik di kampus PIP Makassar. Dan di sana kami benar-benar praktik langsung bagaimana cara mengendalikan api menggunakan apar atau alat pemadam api ringan. Awalnya saya pikir itu akan mudah karena sering lihat di video. Tapi ternyata saat praktik langsung rasanya benar-benar berbeda. Kami harus fokus, tenang, dan mengikuti instruksi dengan benar.
Karena kalau panik, semuanya bisa jadi berantakan. Dan di situ saya sadar bahwa dalam keadaan darurat, seseorang tidak bisa hanya takut atau panik. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Selain praktik pemadaman api, kami juga melakukan simulasi lompat dari ketinggian sekitar 4,5 meter. Dan jujur, waktu saya lihat saya akan melompat di ketinggian tersebut, saya langsung bilang, ya Allah, serius ini, saya lompat dari sini. Tapi jujur, awalnya saya ragu. Tetapi setelah saya lihat teman-teman saya mencoba, akhirnya saya memberanikan diri juga. Dan ternyata setelah dijalani malah seru sekali. Dan menurut saya, dari situ benar-benar terbentuk rasa percaya diri dan keberanian dalam diri saya. Karena kadang sebelum mencoba sesuatu kita sering takut duluan. Padahal setelah dijalani ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan. Tapi dari semua pengalaman selama diklat, ada satu hal yang paling berkesan buat saya, yaitu ketika saya dipercaya menjadi MC atau pemandu acara pada kegiatan pembukaan dan penutupan diklat. Dan jujur, saya sangat senang waktu diberikan kepercayaan itu. Karena menurut saya, menjadi MC itu bukan cuma sekedar bicara di depan banyak orang, tetapi juga bagaimana kita membawa suasana acara dengan baik. Dan sebenarnya waktu itu saya juga sudah dibuatkan surat izin oleh ketua program studi saya untuk kegiatan ini. Jadi sebenarnya saya sudah memiliki izin resmi terkait ketidakhadiran saya di kelas. Tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen saya untuk tetap menghargai mata kuliah pendidikan anti korupsi dan pengembangan jati diri, saya tetap ingin menjelaskan secara langsung melalui video ini tentang alasan ketidakhadiran saya. Karena menurut saya, tanggung jawab itu bukan cuma soal memiliki izin, tetapi juga bagaimana kita tetap menghargai proses pembelajaran dan menjelaskan dengan baik alasan ketidakhadiran kita. Singkat cerita, setelah saya sampai di kamar asrama, saya langsung mulai belajar untuk menjadi MC. Saya latihan berbicara, mengatur intonasi, mengulang susunan acara berkali-kali, dan benar-benar mempersiapkan diri supaya saat tampil hasilnya maksimal. Dan lucunya lagi, saya belajar sampai jam 5 subuh. Padahal pembukaan dimulai jam 8 pagi. Jadi bayangkan sendiri, tidur saya itu cuma berapa jam. Tapi jujur, saya sama sekali tidak merasa terbebani. Saya justru merasa excited sekali karena saya menikmati proses persiapannya. Dan menurut saya, ketika seseorang diberikan kepercayaan untuk memegang sebuah acara, berarti kita juga harus menunjukkan usaha terbaik kita. Saat tampil di depan peserta dan tamu acara, saya merasa percaya diri dan sangat menikmati suasananya. Dan jujur, pengalaman menjadi MC ini menjadi salah satu pengalaman terbaik selama saya mengikuti diklat. Karena dari situ saya belajar tentang komunikasi, tanggung jawab, menjaga fokus, dan bagaimana membawa diri saat dipercaya memegang sebuah acara penting. Dan setelah kegiatan itu selesai, saya merasa lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa proses berkembang ternyata bisa datang dari mana saja. Tidak hanya dari ruang kelas, tetapi juga dari pengalaman langsung. Tantangan baru, lingkungan baru, dan tanggung jawab baru. Saya belajar tentang disiplin, kerjasama, keberanian, komunikasi, dan bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Dan menurut saya, semua pengalaman itu sangat berharga untuk pengembangan diri saya ke depannya. Saya juga menyadari bahwa kehadiran di kelas tetap penting dan saya bertanggung jawab penuh atas ketidakhadiran saya pada tanggal 6 Mei 2026. Namun, melalui video ini saya ingin menunjukkan bahwa selama ketidakhadiran tersebut, saya sedang mengikuti kegiatan yang menurut saya sangat bermanfaat dan memberikan banyak pelajaran baru untuk saya pribadi. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanti mendapatkan kesempatan ikut kegiatan seperti ini, jujur, saya sangat menyarankan untuk ikut. Karena selain mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, kita juga mendapatkan relasi baru, suasana baru, pengalaman praktik langsung, dan uang saku juga. Jadi menurut saya, dapat ilmu iya, dapat pengalaman iya, dapat uang iya, lumayan sekali. Jadi kalau ada kesempatan seperti ini lagi, menurut saya jangan takut untuk coba ikut. Karena pengalaman seperti ini benar-benar membuka cara berpikir dan menambah rasa percaya diri kita. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Sri Wulandari SKL MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan melalui video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.